Salam jumpa anak-anak, salam sehat selalu. Marilah pembelajaran pada hari ini kita awali dengan doa bersama. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Pada hari ini kita akan membahas materi kompetensi dasar 3.4, yaitu masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, pada masa Hindu-Buddha, dan pada masa Islam. Namun kesempatan hari ini kita 2 jam pelajaran akan membahas masa pra-aksara. Sebelum lanjut kita pembahasan lebih dalam, kita amati terlebih dahulu peta konsep berikut ini. Setelah kita perhatikan peta konsep tentang masa pra-aksara, sebelum mempelajari seluk-beluk masa pra-aksara, sebaiknya kita mengerti dulu apa itu pra-aksara. Istilah pra-aksara dikenal juga dengan istilah nirleka dan dikenal pula dengan istilah prasejarah. Pra-aksara, pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Sehingga dapat diartikan pra-aksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Istilah yang kedua adalah nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Sehingga dapat diartikan nirleka, masa tidak adanya tulisan. Setelah kita ketahui makna daripada istilah pra-aksara, dapat kita lanjutkan dengan periodisasi masa pra-aksara yang dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 fase. Yang pertama adalah periode secara geologis, yang kedua periode secara arkeologi, yang ketiga adalah periode secara atau berdasarkan perkembangan kehidupan. Hari ini yang akan kita bahas adalah secara geologi saja. Periodisasi secara geologi kita bahas bahwa keadaan bumi pada awalnya sangat panas, sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan karena di dalamnya tidak ada oksigen. Itu disebabkan karena suhu sangat panas. Proses perubahan bumi ada 4 fase atau 4 periode. Yang pertama adalah masa atau zaman arkaikum atau zaman yang tertua. Zaman ini atau masa ini berlangsung 2500 juta tahun yang lalu. Awal pembentukan batuan kerak bumi yang di dalamnya tadi sudah disebutkan dengan suhu panas yang tinggi sehingga kurang adanya oksigen yang mengakibatkan tidak ada kehidupan. Fase yang kedua yaitu zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Sebagai contoh misalnya jenis ikan, reptil, amfibi, kemudian binatang-binatang yang tidak bertulang belakang. Zaman yang ketiga adalah Mesozoikum, yaitu zaman pertengahan. Berlangsung 140 juta tahun. Pada masa ini berkembang binatang-binatang besar yang dikenal dengan dinosaurus, kemudian juga berbagai jenis burung.
Pada zaman ini disebut juga zaman reptil karena memang paling banyak ditemui binatang-binatang reptil pada saat itu. Fase yang keempat adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum yang berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah zaman tersier. Reptil mulai punah diganti dengan binatang besar, yaitu gajah purba yang hidup di Amerika Utara maupun di Eropa Utara. Yang kedua, zaman kuarsier yang berlangsung 3 juta tahun. Zaman Neozoikum merupakan zaman awal kehidupan manusia. Artinya manusia pertama kali ada di bumi, yaitu masa zaman Neozoikum, zaman kuarsier. Dari uraian tadi dapat kita buat beberapa kesimpulan. Yang pertama, masa praaksara diawali sejak manusia ada dan berakhir sejak manusia mengenal tulisan. Yang kedua, setiap bangsa lama praaksara tidak selalu sama. Yang ketiga, Indonesia mengenal tulisan kurang lebih abad 5 Masehi. Yang berikutnya, kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalannya, yaitu berupa artefak dan fosil. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dapat anak-anak resapi dan anak-anak mengerti, sehingga anak-anak bisa menghargai apa arti sejarah. Tanpa adanya sejarah, kita semua ini tidak akan ada di muka bumi ini. Demikian pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.